Halo teman-teman, bertemu lagi bersama gue di sini, masih bersama di channel Kata Mang Aib teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita masih ingin membahas tentang tanaman hias atau tanaman yang membawa berkah, membawa rezeki atau membawa sial teman-teman. Nah, kebetulan kali ini kita akan membahas tentang 8 tanaman yang akan membawa sial kepada rumah tangga kita. Dan ini harus segera dibuang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ternyata banyak sekali tanaman-tanaman bagus, tanaman-tanaman yang istimewa, tanaman-tanaman yang indah, bunga-bunganya pun indah. Namun ternyata bunga-bunga ini harus segera kita buang dari sekitaran rumah kita teman-teman. Karena konon katanya kembang-kembang ini atau tanaman-tanaman ini akan membawa sial. Oke, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masuk yang pertama teman-teman, yaitu ada pohon kaktus teman-teman. Pohon kaktus ini sebenarnya ini juga bisa membawa hal positif. Namun ternyata menurut Feng Shui ini adalah tanaman yang membawa sial teman-teman. Jadi tanaman ini harus kita jauhkan dari rumah kita teman-teman. Mungkin kita harus pelihara yang lainnya teman-teman ya. Oke, itu adalah pohon kaktus teman-teman. Dan yang berikutnya ini adalah tanaman bonsai teman-teman. Tanaman bonsai ini bagus sekali sebenarnya. Tapi ternyata menurut Feng Shui itu tanaman ini adalah tanaman yang segera harus kita buang dan tidak dipercaya untuk ditanam di dalam rumah kita atau di pekarangan rumah kita. Karena tanaman ini juga ternyata membawa hal negatif buat rumah kita teman-teman. Oke, jadi kita dianjurkan tidak untuk menanam pohon-pohon bonsai seperti ini ya teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah tanaman asam jawa teman-teman. Nah, ternyata asam jawa ini bukan cuma hanya sekedar mengotori rumah kita, ternyata ini juga membawa sial buat rumah kita. Karena konon katanya pohon asam ini sangat disukai oleh jin dan iblis teman-teman. Oke, yang berikutnya ini adalah tanaman kapas teman-teman. Kalau di kampung kita ini namanya rangdu teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar ini pohon yang suka mengotori lingkungan kita, namun pohon ini pun dipercaya tempat berkumpulnya para jin dan para iblis teman-teman. Jadi pohon ini tidak cocok untuk ada di sekitar rumah kita. Yang berikutnya ini adalah pohon kertas teman-teman, atau bunga kertas. Bunga ini bagus sekali, warnanya beda-beda. Ada yang warna pink, warna putih, warna ungu. Namun dari kecantikan bunga ini ternyata ini pun tidak boleh ditanam di sekitar rumah kita teman-teman. Nah, yang ini yang mengejutkan, ternyata yang berikutnya ini adalah pohon pepaya teman-teman. Pohon pepaya ini juga tidak diperbolehkan untuk ditanam di sekitaran rumah kita. Karena pohon pepaya ini pun dikenal atau dikenal oleh Feng Shui, ternyata ini juga membawa kesialan teman-teman. Dan pohon pepaya ini ternyata bukan cuma hanya sekedar membawa sial, ternyata getahnya pun akan membawa kekotoran kepada baju-baju kita ya teman-teman ya. Nah, yang berikutnya ini adalah pohon anggur teman-teman. Pohon anggur ini bukan cuma hanya indah, buahnya pun enak sekali. Namun ternyata dari kecantikan buah anggur dan keistimewaannya buah anggur, ternyata pohon anggur ini pun membawa sial dan harus segera kita tebang dari sekitaran rumah kita. Dan tidak dianjurkan untuk ditanam di depan rumah atau di sekeliling rumah kita teman-teman ya. Oke teman-teman, yang berikutnya ini adalah tanaman mati teman-teman. Jadi tanaman mati ini kebanyakan tanaman-tanaman atau bunga-bunga hias atau tanaman hias yang ditanam di pot itu mati teman-teman. Nah, kalau kita udah tahu tanaman ini mati, harus segera dibuang teman-teman. Tidak boleh dilama-lamakan berada di sekitaran rumah kita, karena dipercaya ini pun akan membawa kesialan kepada rumah kita atau kepada rumah tangga kita ya teman-teman ya. Jadi harus segera kita singkirkan dari rumah kita. Oke, buat teman-teman, mungkin itu adalah sebagian atau 8 tanaman yang harus kita segera singkirkan dari sekitaran rumah kita. Karena ternyata menurut Feng Shui ini, tanaman inilah yang akan menyebabkan
kehancuran terhadap rumah tangga kita atau ke perekonomian kita ya teman-teman ya. Jadi bukan cuma hanya bagus dari warna-warna bunganya, bukan hanya bagus dari warna-warna buahnya, namun dipercaya itu pun membawa kesialan ya teman-teman ya. Oke buat teman-teman, mungkin segitu dulu videonya. Jangan lupa buat teman-teman, seperti biasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di share dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih dan see you.